Perkenalkan, nama saya Priska Mandu. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang kanker demi memenuhi tugas mata kuliah kanker epidemiologi. Yang pertama, kanker nasofaring, kanker leukemia, kanker limfoma, kanker hati, dan terakhir kanker prostat. Epidemiologi kanker. Yang pertama, epidemiologi kanker prostat. Kanker prostat adalah kondisi di mana terjadi transformasi maligna pada jaringan glandular prostat. Di antara keganasan kulit, kanker prostat merupakan yang tersering pada pria. Pada tahun 2015 di Amerika Serikat, diperkirakan bahwa kanker prostat berkontribusi sebesar 26% dari seluruh kasus baru kanker pada pria. Etiologi kanker prostat adalah transformasi maligna pada sel prostat. Hal ini dipengaruhi faktor resiko endogen seperti faktor genetik dan hormon, ataupun faktor ekstrogen seperti diet dan lingkungan. Selanjutnya, data epidemiologi menunjukkan bahwa kanker prostat adalah kanker non-kulit terbanyak pada pria. Data global pada tahun 2015 diperkirakan sebanyak 165,660 kasus kanker prostat baru ditemukan di Amerika Serikat. Selanjutnya, pada Indonesia, berdasarkan data Departemen Kesehatan tahun 2013, kasus kanker prostat memiliki prevalensi sebesar 0,2%. Selanjutnya, diagnosis kanker prostat patut dicurigai pada pasien yang memiliki faktor risiko dan mengeluhkan gejala seperti unarius bawah, seperti nyeri berkemih, sering berkemih, hematuria, dan darah pada cairan semen. Selanjutnya, penata laksanaan kanker prostat sebaiknya diputuskan setelah mempertimbangkan semua opsi dengan tim multidisiplin. Tim ini sebaiknya terdiri dari spesialis urologi, onkologi radiasi, patologi, dan radiologi. Prognosis kanker prostat bergantung pada usia pasien, Gleason score, dan stadium kanker. Selanjutnya, epidemiologi kanker nasofaring. Kanker nasofaring adalah karsinoma sel squamousa non-lymphomatous yang terletak pada jaringan mukosa nasofaring. Penyebab karsinoma nasofaring terbagi menjadi tiga faktor etiologi mayor. Selanjutnya, patofisiologi karsinoma nasofaring diduga berhubungan erat dengan infeksi Epstein-Barr virus. Meskipun demikian, mekanisme pasti terjadinya masih belum diketahui secara pasti. Etiologi karsinoma nasofaring melibatkan tiga faktor mayor, yaitu infeksi Epstein-Barr virus, kerentanan genetik, dan faktor lingkungan. Epidemiologi karsinoma nasofaring di dunia kurang dari 1/100 setiap tahunnya, dengan prevalensi di Asia mencapai 81%. Angka mortalitas karsinoma nasofaring mencapai 0,7 per 100 juta penduduk. Diagnosis karsinoma nasofaring definitif ditegakkan melalui endoskopi guided biopsi. Pilihan penaktalaksanaan karsinoma nasofaring adalah radioterapi, kemoterapi, dan tindakan operatif sesuai keadaan masing-masing pasien. Karsinoma nasofaring dipengaruhi oleh stadium kanker, ukuran kanker, derajat fiksasi, nodus leher, usia, keberadaan paralisis, nervus kranial, dan keterlibatan telinga. Selanjutnya, epidemiologi kanker leukemia. Leukemia adalah kanker yang terjadi pada sel hematopoietik, pembentuk sel darah di sumsum tulang yang bisa menyebabkan infiltrasi atau penyebaran ke peredaran darah, sistem limfatik, atau organ lainnya. Patofisiologi leukemia berupa abnormalitas genetik disertai paparan zat karsinogenik yang menyebabkan kerusakan DNA pada sel-sel hematopoietik, sehingga terjadi proliferasi
tidak terkontrol, dan penurunan apoptosis sel. Selanjutnya, etiologi leukemia akut berhubungan dengan obesitas dan merokok. Epidemiologi leukemia secara global prevalensi 13,7 per 100 populasi dengan tingkat mortalitas 6,8 per 100 populasi per tahun. Di Indonesia, riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa leukemia merupakan salah satu kanker yang paling banyak ditemui pada anak-anak. Menurut data statistik kanker surveillance epidemiologi, leukemia sebesar 13,7 per 100 populasi per tahun dan jumlah kematian leukemia sebesar 6,8 per 100 populasi per tahun. Diagnosis leukemia dapat ditegakkan lewat amnesis, pemeriksaan fisik, dan buktikan dengan pemeriksaan penunjang. Penata laksanaan kanker leukemia, pasien dengan kecurigaan leukemia harus dirujuk ke dokter hematologi untuk penegakan diagnosis pasti sehingga terapi awal dapat dimulai. Selanjutnya, epidemiologi kanker limfoma. Limfoma non-Hodgkin adalah sekelompok tumor yang berasal dari sistem limfoid yang menginfiltrasi tidak hanya jaringan limfoid dan hematopoietik, namun juga organ-organ lainnya. Patogenesis limfoma non-Hodgkin berhubungan dengan akumulasi aprehensi genetik yang menginduksi pertumbuhan sel selektif dari sel yang bersifat ganas. Epidemiologi limfoma non-Hodgkin menunjukkan bahwa limfoma merupakan salah satu dari 10 penyakit kanker terbanyak di dunia pada tahun 2012. Sekitar 90% dari penderita limfoma menderita limfoma non-Hodgkin dan sisanya adalah limfoma Limfoma non-Hodgkin didiagnosis dari anamnesis hingga pemeriksaan fisik yang akurat. Namun, diagnosa definitif limfoma merupakan pemeriksaan biopsi jaringan dengan spesimen yang akurat. Selanjutnya, epidemiologi kanker hati. Kanker hati merupakan beberapa bentuk penyakit yang ditandai dengan tumor di hati. Tumor hati jinak tetap berada di hati, sedangkan tumor ganas menurut definisi bersifat kanker. Tumor hati yang paling ganas adalah hepatoma, juga disebut karsinomo hepatoseluler, yang dimulai pada sel-sel fungsional hati. Epidemiologi. Di Amerika Serikat, kanker hati relatif jarang, terhitung antara 2 dan 4% dari semua kanker. Tetapi insidennya meningkat di seluruh dunia. Diagnosis dini gangguan hati biasanya melibatkan tes darah untuk fungsi hati yang normal. Tes khusus untuk 2 antigen spesifik dalam darah juga dapat mengidentifikasi kanker hati. Jika dicurigai kanker, biopsi akan dilakukan secara operasional, eksplorasi, atau dengan memasukkan jarum tipis ke dalam hati. Terima kasih.